Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Di dalam Tuhan tuh penuh dengan kebahagiaan. Di dalam Tuhan tuh penuh dengan tawa. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan tawa kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bawa hati kita yang bersuka untuk Tuhan. Bukan karena Tuhan memberkati kita dengan berkat materi, tapi dialah berkat. Dialah berkat itu. Dialah harta surgawi. Dialah kekayaan surgawi. Dia turun. Dia turun pada pagi hari ini. Bukan ingin mendapatkan uang Bapak Ibu, tapi untuk memberi hatinya kepada Bapak Ibu. Dia datang pada pagi hari ini. Bukan karena dalam perayaan suasana Imlek. Dia datang pada pagi hari ini untuk bertemu dengan kekasih-kekasihnya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita temui Dia. Mari sembah Dia. Apapun suasana hati Bapak Ibu, apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada, sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia dalam hatimu. Sembah Dia dalam rohmu. Sembah Dia dengan mulutmu. Tinggikan namanya. Tinggikan namanya. Ketika Tuhan Allah memerintahkan Musa, memberi inspirasi kepada Musa tentang pembangunan bait suci, mezbah pertemuan, di mana ada pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Hanya orang yang suci hatinya, hanya orang yang terpilih yang dapat masuk ke ruang maha kudus. Tetapi Daud mengerti hatinya Tuhan. Daud adalah orang pertama yang menerobos batasan-batasan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan
sangat menikmati itu. Kini Tuhan hadir, Bapak Ibu. Tuhan tidak memberi batasan. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dapat memeluk Bapak Ibu. Dan Tuhan yang dapat dipeluk Bapak Ibu. Sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan saya untuk sedikit mereview pelajaran dari buku 2 mengenai iman. Adalah gambaran-gambaran di alam roh Bapak Ibu. Yang dinilai Allah sebagai kebenaran. Dan terjadi dalam materi. Ketika Bapak Ibu melihat Tuhan hadir, ketika Bapak Ibu merasakan Tuhan hadir, sehingga Bapak Ibu dapat lebih mudah, dapat lebih dengan cepat untuk merespon hatinya Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenung. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan pada saat ini sebuah gerbang di hadapan Bapak Ibu terbuka. Lantainya dilapisi dengan awan-awan. Lalu seorang pribadi keluar, dia berlari, dia mengangkat jubahnya hingga mata kakinya terlihat. Ia berlari kencang dan mendapati Bapak Ibu pada saat ini. Pribadi itu memeluk Bapak Ibu, memeluk dengan eratnya. Rasakan, rasakan. Rasakan pribadi itu hadir. Rasakan Bapak Ibu. Rasakan pribadi itu menyapa Bapak Ibu. Rasakan kehangatannya. Rasakan pelukannya. Ya. Pribadi itu adalah Yesus. Mari sambut dia. Mari sambut dia. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Roh Kudus. Yes. Kerajaanmu datanglah. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Di bumi seperti di surga.
Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu seperti kotak. Kotak yang tertutup. Kotak itu harus dibuka agar roh Bapak Ibu dapat keluar, dapat melompat. Kotak itu adalah sistem pengertian. Kotak itu adalah roh agamawi. Kotak itu adalah logika duniawi. Kotak itu adalah keangkuhan. Hancurkan. Hancurkan dinding pemisah. Hancurkan tembok-tembok. Hancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala batasan-batasan. Dinding-dinding. Sudah dihancurkan. Jangan kaget Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu saat ini seperti ada yang memeluk. Seperti ada yang membelai rambutmu. Jangan kaget Bapak Ibu. Dia adalah Yesus. Atau mungkin Roh Kudus. Yang menemui putra dan putrinya. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu. Sekarang saya melihat sebuah ruangan. Warna pada dinding-dindingnya yang sudah kusam. Lalu dinding-dinding itu dilapisi dengan dinding yang baru. Hati Bapak Ibu diberi hati yang baru. Roh Bapak Ibu juga sudah diperbarui. Seharusnya Bapak Ibu dapat dengan mudah untuk melihat wajah Tuhan. Yes. Mari berseru. Mari katakan.
Ungkapkan perasaan Bapak Ibu kepada Tuhan. Ungkapkan. Ungkapkan perasaan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kegembiraan Bapak Ibu. Kesenangan Bapak Ibu. Kesedihan Bapak Ibu. Kesepian Bapak Ibu. Ungkapkan. Mungkin Bapak Ibu kecewa sama suami Bapak Ibu. Kecewa sama istri. Tapi Dia, Tuhan, adalah kekasih yang tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu ada. Dia selalu ada dekat di hatimu. Di hati Bapak Ibu dan saya. Ungkapkan, katakan. Katakan isi hatimu pada saat ini. Di hadapan Tuhan. Yang masih menyimpan luka, sama orang tuanya, sama mertuanya, sama menantunya. Ungkapkan. Ungkapkan. Katakan di depan Tuhan, Tuhan, aku gak sanggup untuk melupakan. Katakan. Katakan dengan kejujuran hatimu. Izinkan Roh Kudus yang membalut lukamu. Izinkan Roh Kudus yang menata ulang hatimu. Katakan. Katakan dengan sejujur-jujurnya. Jangan pikul sendiri. Jangan tanggung sendiri. Dia Tuhan yang begitu hidup. Dia Tuhan yang nyata. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini perutnya kembung, lambungnya sakit, Tuhan tahu itu. Pegang bagian yang sakit, bagian lambung. Bagian perut, pinggang. Mungkin juga ada yang sakit di bagian tulang kering, di bagian kaki-kaki. Kepala bagian belakang. Roh Kudus turun pada pagi hari ini untuk memberi kesembuhan, untuk memberi kelepasan, untuk memberi kelegaan. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh saat ini. Jadilah pulih saat ini.
Saya diberikan gambaran jembatan. Jembatan yang menghubungkan antara dua gunung. Jembatan yang menghubungkan antara gunung satu dengan gunung yang lainnya. Tuhan hadir ke bumi ini bukan dengan tanpa tujuan. Ia membangun jembatan-jembatan itu untuk Bapak, Ibu, dan saya. Untuk dapat pergi ke gunungnya yang kudus. Ya. Yes. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang sudah melihat jembatan itu juga. Mari melangkah. Mari sama-sama melangkah. Jangan batasi Tuhan bekerja. Jangan batasi keberadaan Tuhan. Jangan batasi kekudusannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mereka yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus pasti hatinya terpaut kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, dan yang selalu menanti-nantikan keputusan dari Tuhan. Pengakuan Tuhan sebagai Tuhan, Bapak Ibu, akan membuat pikiran kita yang hanya berpusatkan kepada Tuhan saja, dan Roh Kudus yang memberi instruksi demi instruksi apa yang harus Bapak, Ibu, dan saya perbuat. Karena hal ini akan mendorong tindakan-tindakan iman yang menakjubkan. Orang yang hidup dalam dagingnya, tuannya adalah dirinya sendiri. Hidupnya berpusat pada diri sendiri. Egosentris. Tuhan tidak akan memakai orang-orang demikian sebagai bejana kemuliaannya. Namun seperti yang Tuhan lakukan kepada Firaun dan Yudas. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai bejana-bejana kebinasaan. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 12 mengatakan, lalu kata Roh kepadaku, pergilah bersama mereka tanpa membeda-bedakan. Keenam saudara ini pun menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus.
Lukas 17 berkata, jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi, Allah untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap bejana-bejana kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas bejana-bejana belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih, menjadi putra dan putri Allah adalah hal yang amat mudah. Hanya dibutuhkan sedikit iman saja untuk mau percaya, mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengundang yang masuk ke dalam hati Bapak Ibu, mengakui darahnya sebagai pembayar dosa-dosa kita, lalu memberi diri dibaptis, mengaku telah mati dan dibangkitkan melalui baptisan selam. Tetapi untuk hidup tiap-tiap hari dipimpin oleh Roh Kudus, tidak banyak yang mau melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, definisi lain dari anak Allah, yakni mau dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Jadi mereka yang tidak dipimpin Roh Kudus bukanlah anak Allah. Walaupun telah dibaptiskan, ya, dan itu adalah bentuk sebuah pemberontakan secara penuh. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin Roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau Bapak, Ibu, dan saya hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berjalanlah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu yang membuat hati Bapak, Ibu, dan saya berjalan dengan tenang. Tidak takut apapun. Karena
Karena Ia sendiri yang mengatur hidup kita sepenuhnya. Tidak ada lagi ketakutan dan kecemasan. Dan ini merupakan standar agar kita menguji apakah kita hidup di dalam roh atau di dalam daging. Apakah masih adanya rasa takut, cemas, tegang, atau mungkin kecewa, atau masih marah, iri hati, depresi, dan lain sebagainya? Itulah tandanya hidup Bapak Ibu masih di dalam daerah daging. Karena hidup dipimpin Roh Kudus memberi kemampuan Bapak Ibu dan saya dapat menimbang segala sesuatu dengan benar. Apakah sesuatu dari setan, daging, atau dari Tuhan? Roh yang gelisah cenderung menilai dengan salah. Sebab itu, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab Tuhan adalah Roh. Dan di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua pada pagi hari ini. Roh Bapak, Ibu dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kelepasan ideologi-ideologi, pengertian yang salah tentang Tuhan, pengertian yang keliru tentang hatinya Tuhan. Terlepas pada pagi hari ini. Terlepas pada pagi hari ini. Kasih adalah dasar dan segala sesuatu. Kasih adalah landasan. Orang yang hidup dalam kasih, orang itu hidup dalam Tuhan. Hutang piutang, kecemasan, perselisihan, apapun rupa-rupa daging, pada pagi hari ini sudah dibebaskan. Bapak Ibu dimerdekakan. Sembah Dia, tinggikan namanya. Karena Filipi 4 ayat 6 berkata,
janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sakit kepalanya udah hilang. Ya, sembah Dia. Itu Tuhan. Tuhan yang mengerjakan. Ketika Bapak Ibu melatih diri berjalan dengan Roh Kudus, Ia akan diberi kemampuan untuk membedakan adanya beban maupun tekanan dan kuk yang berasal dari Tuhan. Beban atau tekanan datang dari si iblis yang selalu membuat Bapak Ibu tidak bebas bergerak. Dan komunikasi dengan Tuhan pun terputus. Hidup dalam perselisihan dan lamban dalam melakukan tindakan-tindakan roh yang penting. Mari lepaskan dan jangan biarkan beban terlalu lama menguasai hidup Bapak Ibu. Sedangkan kuk yang datangnya dari Tuhan datang kepada kita untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Mungkin kuk itu adalah untuk berdoa. Maka berdoalah sesuai dengan kuk itu sampai kuk itu terangkat dari roh Bapak Ibu. Bila kuk itu untuk memberitakan Injil, beritakanlah Injil sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Bila kuk untuk mujizat kesembuhan, lakukanlah dan katakan apa yang Roh taruh untuk melakukan. Karena ada otoritas, ada kuasa, ada urapan di sana. Bersama Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Mari datang kepada Tuhan. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, Dia yang akan memberi kelegaan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dan pikulah kuk yang Tuhan pasangkan dan belajar kepada Dia. Karena Yesus, Tuhan kita, lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwa Bapak, Ibu, dan saya akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Tuhan pasangkan itu enak. Dan beban yang dari Tuhan pun ringan. Mungkin Bapak Ibu dapat mengingat-ingat
dapat melihat tiap nama dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Anak-anak kuk yang dari Tuhan, dan tanya kepada Roh Kudus, adakah orang yang harus aku doakan, Roh Kudus? Adakah orang yang harus aku doakan? Anak-anak kuk yang dari Tuhan, anak-anak kuk itu karena jika Bapak Ibu mengalami prasangka dari orang lain, itu dimungkinkan Bapak Ibu juga sering berprasangka kepada orang lain. Jika Bapak Ibu merasa selalu marah kepada orang lain, ingat-ingatlah, apakah diri Bapak Ibu tidak membangkitkan amarah orang lain? Jika Bapak Ibu ada iri hati kepada orang lain, lihatlah, apakah Bapak Ibu tidak sering membangkitkan iri hati juga di dalam diri orang lain? Di mana ada prasangka, iri hati, marah, jengkel, tersinggung, kecewa, sakit hati, pertengkaran, itu tandanya kita masih hidup di dalam daging dan secara daging. Seringkali Roh Kudus menunjukkan keadaan hati kita dengan cara mempertemukan kita dengan orang-orang yang buruk laku sebagai cerminan agar nampak di dalam diri masing-masing kita apakah kita berlaku seburuk mereka. Karena orang yang hidup di dalam Roh mengetahui segala sesuatu, menilai segala sesuatu, dan penilaiannya itu benar. Yesus mengetahui isi hati Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan. Dengarkan apa yang Yesus katakan kepada diri Bapak Ibu masing-masing. Dengarkan. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Ketika Yesus menjumpai seorang wanita Samaria, perempuan itu mengalami Tuhan, bahkan urapan Tuhan juga mengalir melalui perempuan Samaria itu, dan seluruh kampung banyak yang diselamatkan. Bukan Tuhan yang mencari perempuan Samaria itu, Tuhan yang menghampiri perempuan Samaria itu. Seperti pagi hari ini, bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhan yang mendapati Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan yang menghampiri kita, Tuhan yang gak dapat menahan hatinya untuk bertemu Bapak, Ibu, dan saya. Rasakan kehadirannya. Mereka yang hidup dalam Roh
tidaklah sulit untuk hidup dalam kelemah lembutan. Orang yang hidup dalam roh menyadari bahwa Tuhan turut terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya, sehingga perlakuan orang lain tidak nampak, karena Tuhan bertindak selalu adil, selalu baik. Berfokuslah hanya kepada kasih-Nya. Satu Korintus 6 ayat 6 berkata, apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan, ajarlah kami kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu lemah lembut. Karena kami menyadari Tuhan, kasih-Mu saling memaafkan. Dan ajarilah kepada kami ya Tuhan, saling mengampuni. Tinggallah Tuhan di dalam hidup kami. Tinggallah ya Tuhan menjadi Tuhan dan satu-satunya Tuhan bagi kami. Mintalah, maka engkau akan diberi. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah agar Tuhan tinggal dalam hidupmu. Ketuklah hatinya, maka hatinya akan dibukakan bagimu. Mintalah kuk yang dari Tuhan. Kenakanlah kuk itu.
Kasih itu lemah lembut, Bapak Ibu. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu telah tinggal di dalam hati Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini berseru kepada Tuhan, Tuhan, mengapa saya sulit mengampuni orang itu, Tuhan? Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Kiranya Roh Kudus yang memberi kemampuan untuk dapat memaafkan. Kiranya kasih Bapak Surgawi turun pada pagi hari ini, memenuhi Bapak Ibu dan saya, memenuhi kita semua, sehingga Bapak Ibu dan saya berlimpah-limpah dalam kasih, berlimpah-limpah dalam cinta. Oke. Yes, God. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Urapan api dari surga turunlah pada saat ini. Urapan api dari surga turunlah. Penuhi anak-anak Allah. Penuhi mereka yang ikut pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Penuhi mereka semua. Urapan api itu turunlah. Roh yang bergejolak, roh yang melompat, menyambut dia. Cinta yang berapi-api, asmara yang berapi-api, menyambut dia. Turunlah. Api itu sekarang, turunlah. Mengurapi kami semua dengan anggur dan minyak yang baru. Ya, yang merasa dirinya mulai hangat, mulai panas dari ujung kepala, terus sembah dia. Sembah dia. Perkatakan dalam hatimu, perkatakan dengan mulutmu, Tuhan terima kasih, saya sudah menerima urapan api itu pada saat ini. Ya. Urapan api turun pada saat ini. Terus. Ya. Terus membakar hati kami dengan cinta kudus-Mu. Api suci turunlah. Tuhan ajari kami, Tuhan, agar kami membawa api suci ini kepada siapapun orang yang kami temui. Ajari kami, Tuhan, untuk membawa api suci ini kepada siapapun orang yang Tuhan pertemukan kepada kami. Kepada semua makhluk yang Tuhan pertemukan kepada kami. Ya. Wow.
Wow. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini melihat tiang awan dan tiang api di depan Bapak Ibu, wow, itu adalah tanda Bapak Ibu sudah ditandai Tuhan. Bapak Ibu sudah dipersiapkan oleh surga untuk berjalan menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang leader bagi kerajaan surga. Berjalanlah dipimpin oleh Roh, melalui kesaksian Roh dan oleh penyertaan Roh. Yes, God. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima itu pada pagi hari ini. Kami tidak bisa bergerak Tuhan kalau Engkau tidak bergerak. Taruhlah kepada kami hati yang lemah lembut. Ramaya rasi kene takaramaya rasi. Inana narayana masih kene takaramaya rasi. Yes. Inamaya rasi kene takaramaya rasi kene takaram. Ira baba pataramaya rasi kene takaramaya rasi kene takarayas. Inaya rasi kene takaram. Ora baba maya rasi kene takaram. Inana maya rasi kene takaram. Yes. Tuhan memberikan perjanjian-perjanjiannya dalam rupa api yang menyala-nyala, yang menuntun langkahmu menuju pada panggilanmu, menyertai langkahmu sampai Ia datang yang kedua kalinya, menjemput Bapak Ibu di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami masih hidup, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa memuji, kami masih bisa menyembah. Semua karena Engkau Tuhan. Semua karena Engkau. Saya berdoa untuk Bapak Ibu pada pagi hari ini yang hendak bepergian, yang bertemu dengan orang asing, bertemu dengan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya surga membungkus kita dari api-api asing, dari virus-virus, dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari dunia orang mati, transfer spirit. Selama hati Bapak, Ibu, dan saya melekat pada Tuhan dan berjalan sesuai pimpinan Roh, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan sampai Ia yang mempertemukan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dengan orang lain karena penyertaannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Amin.